Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-muallifu al-syekh al-alim al-allamah al-hajj Husain Ghadri fi kitabih Senjata Mukmin, rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Senjata Mukmin yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Hajj Husain Ghadri. Kita sampai di halaman 123. Betul ya? 123. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan malaikah hamalatul arsh alaihimus salatu wassalam. Malaikat hamalatul arsh adalah malaikat yang memegang arasy. Memegang arasy. Arasy adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar di antara ciptaannya Allah. Paling besar itu arasy. Bagaimana bentuk arasy? Wallahu a'lam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bernama Rahman menguasai arasy. Bukan berarti Allah duduk di atas arasy. Arti duduk istawa itu bukan duduk, tetapi adalah menguasai. Seperti halnya nanti tahun 2024 partai-partai akan memperebutkan kursi DPR, kursi kepresidenan. Kursi DPR yang direbut, kalau kursinya aja hampir rata-rata kita banyak yang bisa beli. Tapi yang dimaksud itu bukan kursi, namun wilayah jabatannya. Nah, itu yang disebut kursi, maksudnya wilayah jabatannya. Nah, begitu juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bernama Rahman menguasai ista'la, menguasai arasy-nya. Kenapa dikatakan arasy? Karena arasy adalah makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar. Kalau arasy saja Allah bisa menguasainya, apalagi yang kecil-kecil seperti kita ini, itu mah lebih gampang lagi untuk dikuasai oleh Allah. Arasy ini ada dipegang oleh malaikat. Ada yang mengatakan 4 malaikat yang memegangnya, ya ibarat kata sebagai tiangnya. Entah bagaimana bentuknya, Allah saja yang Maha tahu hakikat itu semua. Nah, malaikat arasy ini, dan ada yang mengatakan bahwa malaikat yang paling besar itu adalah malaikat pemegang arasy ini. Bentuk tubuhnya yang paling besar adalah malaikat pemegang arasy, karena arasy-nya besar, tentu juga malaikatnya yang megang, yang menjaganya juga harus besar. Kalau di dalam riwayat Jibril ini kan pemimpin daripada seluruh malaikat itu Jibril. Tapi tidak sebesar badannya, tidak sebesar malaikat pemegang arasy. Jibril saja itu kalau dia menampakkan dengan wujudnya yang asli, maka sangatlah besar Jibril itu. Kalau dia membuka sayapnya, akan tertutuplah dari ufuk timur sampai ke barat. Tertutup semuanya ini dengan
sayapnya Jibril apabila dibuka. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril pernah menitip pesan kepada Nabi. Kalau bahasa kitanya, ya Rasulullah, kalau seandainya nanti engkau bertemu dengan Allah Ta'ala, aku titip pesan. Jibril, Nabi bertanya, apa yang engkau pesankan wahai Jibril? Kata Jibril, aku berpesan agar Allah mengizinkan kepadaku untuk membuka sayapku di Siratul Mustaqim, supaya umatmu tidak berjalan di atas Siratul Mustaqim, tapi berjalan di atas sayapku. Siratul Mustaqim itu sangatlah panjang sekali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Siratul Mustaqim itu panjangnya adalah 1.500 tahun perjalanan. 500 tahun turun gunung, 500 tahun jalan rata, 500 tahun naik gunung. Dan satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Kalikan saja sudah itu. Malaikat Jibril minta kepada Allah agar umatnya Nabi tidak berjalan di atas titian Siratul Mustaqim, tetapi berjalan di sayapnya Jibril. Kalau Jibril itu seperti itu besarnya, lalu bagaimana malaikat pemegang pembawa arsy ini? Jibril pernah bertanya kepada Allah, minta izin kepada Allah, ya Allah, aku minta izin untuk menghitung berapa luasnya surga ini. Karena Jibril merasa dia punya sayap besar, punya badan besar, dia kepingin mengitari surga itu. Kata Allah, aku izinkan. Maka Jibril pun dari titik nol ibarat katanya, dia terbang mengitari, mengelilingi surga. Berapa luasnya surga itu? Terbang, lama sekali dia. Sampai akhirnya Jibril itu kecapean, dia istirahat. Dia bilang, ya Allah, aku capek, aku istirahat. Kata Allah, aku akan berikan tambah kekuatanmu 2 kali lipat dari sebelumnya. Maka Allah memberikan kekuatan kepada Jibril 2 kali lipat daripada sebelumnya. Maka Jibril pun terbang lebih cepat, lebih kuat, lebih lama, lebih laju daripada sebelumnya. Terbang. Kemudian kecapean lagi Jibril. Lalu kata Jibril, ya Allah, cukup sudah. Aku sampai di sini aja. Lalu Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, sudah berapa lama atau berapa luas yang sudah kukitari surga ini? Maka Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, surga yang kau kitari itu, kau terbang, kau ingin menghitungnya, itu hanya sepertiga daripada surganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sepertiganya ya, surganya Sayyidina Abu Bakar. Itu belum lagi surganya Umar, Utsman, Ali, belum lagi surganya yang kita-kita yang kecil-kecil ini. Sehingga sangatlah besar surga tadi. Kalau di dunia ini kita ribut-ribut masalah cuman sejengkal, 2 jengkal, semeter, 2 meter tanah, berkelahi, bahkan sampai na'udzubillah min dzalik, nasallallahu assalamu alaihi sampai bunuh-bunuhan, maka rugilah kita. Padahal di surga Allah akan menyediakan bukan 1 hektar, 2 hektar, tapi tidak bisa terhitung luasnya surga itu. Orang yang terakhir saja masuk ke dalam surga, keluar terakhir dari dalam neraka, dan paling terakhir masuk surga, itu minimal kaplingan surga itu adalah 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibentangkan untuk orang yang paling terakhir masuk surga. Nah, bagaimana dengan yang lain daripada orang itu? Sangatlah luas surga itu. Tapi setinggi, semahal-mahalnya surga adalah surga Firdaus. Makanya kata Nabi, apabila engkau meminta surga, fas'alil jannah, fas'alil firdaus. Apabila engkau meminta kepada Allah surga, maka kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling elit lah.
yang paling mahal, yang paling megah di situ. Itu surga. Dan surga Firdaus itu adalah dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah di antara surga yang lain. Kalau kita berangkat umrah, seperti saya alhamdulillah baru pulang umrah, itu Grand Zamzam, Tower Zamzam itu di tengah. Yang paling tinggi di tengah sampingnya itu ya tinggi juga, tapi yang paling powernya itu yang di tengah itu Grand Zamzam itu. Nah, ibarat kata begitulah surga nanti. Bahkan lebih hebat daripada yang kita bayangkan di pikiran kita. Surga Firdaus. Nah, jadi kita kembali, ini bacaan yang dibaca oleh malaikat penjaga arsy. Barang siapa membanyakkan membaca bacaan yang kita akan baca ini ya, niscaya menjadi obat daripada segala penyakit dan kelepasan daripada segala kesusahan dan pertolongan atas segala musuh. Jadi siapa yang mengamalkan doa Hamalatul Arsy, malaikat penjaga arsy ini, tidak terhitung jumlahnya. Di sini sebanyak-banyaknya, kita bisa mempunyai berapa kali dalam sehari. Mengamalkan doa ini ada 3 faedahnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakitnya. Kalau dia punya penyakit, Allah akan sembuhkan. Yang kedua, Allah akan lepaskan kesusahan dari dirinya. Jadi apapun yang rumit-rumit, yang susah-susah dalam segala urusan, Allah berikan kelancaran. Dan yang ketiga, Allah akan menangkan dia dari segala musuh-musuhnya. Jadi kalau ada orang jahat sama dia, orang yang jahat itu akan kembali kejahatan kepada dia sendiri. Ada orang yang kepingin mencelakakan dia dengan taktik apapun juga, maka kecelakaan itu akan kembali kepada orang yang ingin menyelakakan dirinya. Nah, jadi 3 faedahnya. Penyakit sembuh, dijauhkan dari kesusahan, dan dijauhkan dari segala musuh, menang dari segala musuh. Apa bacaannya? Nah, sedikit saja. Bacanya sedikit, ikutin semuanya ya. Bismillahi Rabbi Allah, Hasbi Allahu, Tawakkaltu ala Allahi, I'tasamtu billahi, Fawwadtu amri ilallah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, itu amalannya. Sering-sering baca itu. Bismillah, dengan nama Allah. Rabbi Allahu, Tuhanku adalah Allah. Hasbi Allahu, Allah sebagai pelindungku. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. I'tasamtu billah, aku berpegang kepada Allah. Fawwadtu amri ilallah, semua urusanku aku serahkan kepada Allah. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah. La quwwata illa billah, kita tidak ada daya dan upaya kecuali dari pertolongan Allah. Nah, siapa yang sering mengamalkan itu, bagus. 3 faedahnya. Penyakitnya sembuh, Allah lepaskan dari segala kesusahan, dan Allah menangkan dia dari segala orang-orang yang jahat kepadanya. Allah menangkan dia dari segala musuh-musuhnya. Nah. La ilaha illallah. Lanjut ya. Ini amalan dibaca pagi dan sore. Ini ada amalan doa yang dibaca pagi dan sore. Ini ada amalan ini dibaca juga di Wirdul Latif. Wirdul Latif ada doanya ini. Baik.
Wirdul Latif ada doanya ini. Ikutin semuanya. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. 4 kali, ini 4 kali dibaca. Dan jika membaca waktu sore diganti asbatu dengan amsaitu. Nah, jadi bacaannya ini 4 kali. Sore 4 kali, pagi 4 kali. Ada di Wirdul Latif bacaannya. Kalau pagi hari bacanya Allahumma inni asbahtu. Tapi kalau bacaannya di sore hari, kita baca sore hari, doa ini bacaannya diganti Allahumma inni amsaitu. Paham ya? Ada kalimat asbahtu. Nah, Allahumma inni asbahtu itu bacaan kalau kita baca di pagi hari. Biasanya dibaca setelah salat subuh Wirdul Latif itu. Tapi kalau kita bacanya doa ini di sore hari, maka kita ganti asbahtu dengan kalimat amsaitu. Mudah dipaham kira-kira ya? 4 kali dibacanya. Allahumma ya Allah inni asbahtu, sesungguhnya aku di waktu pagi. Aku berada di waktu pagi. Kalau inni amsaitu, sesungguhnya aku berada di waktu sore. Ushhiduka, aku bersaksi kepadamu. Wa ushhidu hamalata arsyika, dan aku bersaksi kepada malaikat pembawa arasy. Wa malaikataka, dan semua malaikat-malaikatmu. Wa jami'a khalqika, dan semua makhlukmu. Apa yang aku saksikan? Artinya aku bersaksi di hadapan seluruh malaikat pembawa arasy. Aku bersaksi di hadapan seluruh para malaikat. Aku bersaksi di hadapan seluruh makhluk ciptaan. Apa yang aku saksikan? Annaka antallah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhanku. Annaka antallah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau wahai Allah. Wahdaka, engkau tunggal. La syarikalah, tidak ada syarikat bagimu. Wa anna, dan aku juga bersaksi di hadapan malaikat arasy, di hadapan seluruh para malaikat, di hadapan seluruh makhlukmu. Apa yang aku saksikan juga? Yang kedua, aku bersaksi anna Muhammadan, Nabi Muhammad itu adalah abduka wa rasuluh, beliau adalah hambamu dan juga beliau adalah utusanmu. Sekali lagi, doa ini ada di bacaan Wirdul Latif yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Latiful Haddad. Beliau juga mengarang Wirdul Latif. Mudah ya, paham ya? La ilaha illallah. Ini doa akhir tahun, dibaca pada akhir bulan Dzulhijjah 3 kali. Sering aja kita baca ya. Doa akhir tahun. Akhir tahun ini maksudnya akhir tahun bulan Hijriah. Dibaca pada terakhir bulan Dzulhijjah. Itu dibaca biasanya setelah salat asar. Setelah salat asar, bacaan doa akhir tahun.
dibaca sebanyak 3 kali. Kalau bulan Masehi nggak usah dibaca, ntar lagi kan bulan Masehi terakhir. Tinggal berapa hari, November, kemudian Desember, 2 bulan lagi tahun baru Masehi. Nggak usah baca doa yang ini, ya. Nah, tapi kalau akhir tahun Hijriah, bacaannya ini. Ikutin semuanya. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa lam atub minhu wa halimta alayya fihi bifadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jara'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi as-thawaba fa as'aluka an tataqabbalahu minni wala taqata' rajai minka ya karim. Itu doa akhir tahun. Allahumma ma amiltu, ya Allah, apa saja yang telah pernah aku kerjakan fi hadhihi sanati, di tahun ini, di tahun yang lewat ini, mimma nahaitani anhu, dari apa yang engkau cegah, engkau larang di tahun ini, tapi aku melanggarnya. Walam tardahu, dan sesungguhnya engkau tidak suka apa yang kulanggar tadi. Jadi bahasa katanya Allah, kalau seandainya tahun ini dari awal tahun dulu sampai akhir nih penutupan ini ada perbuatan yang aku kerjakan, perbuatan yang engkau tidak ridhai, perbuatan yang engkau tidak sukai, perbuatan yang engkau larang tapi kulanggar dan engkau tidak meridhainya. Wa nasitu, aku sudah melupakan, sampai aku melupakan perbuatan itu. Walam tansahu, namun sesungguhnya perbuatan yang pernah aku lakukan itu engkau tidak pernah lupa. Walam atub minhu, sampai-sampai bahasanya aku lupa dengan dosa itu dan aku tidak bertobat dengan itu. Wa halimta alayya fihi bifadlika ba'da qudratika ala uqubatika, engkau sangat lemah lembut kepadaku di tahun ini dengan karuniamu setelah kekuasaanmu untuk menyiksaku. Bahasa kitanya nih, ya Allah, dengan maha lemah lembutmu aku minta ampunan kepadamu dosa yang pernah aku kerjakan di tahun ini sampai aku lupa. Padahal engkau mampu untuk menyiksaku, tapi engkau tidak siksa aku. Oleh karena itu ampuni aku ya Allah. Wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati ala ma'siyatika, dan engkau memanggil kepadaku, engkau mengajak kepadaku untuk bertobat setelah perbuatan dosaku atas maksiat kepadamu. Artinya engkau sudah panggil aku untuk bertobat, engkau sudah mengajak aku untuk bertobat dari perbuatan dosa yang aku lakukan atas kemaksiatan kepadamu.
Lalu apa yang aku minta? Fa inni astaghfiruka, maka sesungguhnya aku ya Allah meminta ampun kepadamu. Faghfirli, maka ampuni aku. Dosa yang aku lupakan ampuni aku, yang belum bertobat ampuni aku. Wa ma amiltu fiha min amalin tardahu, dan juga ya Allah apa saja perbuatan yang aku telah kerjakan di tahun ini, perbuatan yang Kau ridai. Allah suruh ini, Allah perintahkan ini, aku kerjakan itu ya Allah. Wa watani alaihi thawaba, dan perbuatan yang Kau ridai itu telah Engkau janjikan kepadaku untuk mendapatkan pahala. Fa as'aluka an tataqabbalahu minni, maka aku meminta kepadamu ya Allah agar Engkau terima amal ibadah itu. Karena ada orang beribadah tapi ibadahnya enggak diterima. Itu namanya amal mardud. Mardud, orang salat, salatnya enggak diterima. Sah-sah tapi enggak diterima. Ya, sah-sah tapi enggak diterima, enggak ada jawaban dari Allah. Nah, kita minta sama Allah dosa diampuni, amal yang baik diterima. Wala taqta' rajai minka ya karim, dan jangan engkau putuskan harapan-harapanku kepadamu wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Mulia. Artinya ya Allah, ini doa, Engkau ampuni aku, Engkau terima amal ibadahku. Terimalah semuanya itu, jangan sampai harapanku ini terputus di hadapanmu. Padahal Engkau adalah Zat yang Maha Mulia. Itu doa akhir tahun. Udah dipaham kira-kira ya? La ilaha illallah. Ini doa awal tahun. Nah, ini doa awal tahun. Dibaca pada permulaan bulan Muharram 3 kali. Nah, ini doa awal tahun, yakni awal tahun Hijriah. Dibaca di awal bulan Muharram. Berarti apa ya? Setelah salat fardu maghrib. Kalau akhir tahun, akhir bulan Dzulhijjah setelah salat asar. Kalau doa awal tahun dibaca di bulan Muharram setelah masuk salat fardu maghrib. Ini kalau seandainya tanggal 1 Muharram, maka bacaan doa ini dibaca adalah setelah salat fardu maghrib. 3 kali bacaan. Apa doanya? Ikutin. Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu, antal abadiyu al qadimu al awwalu, wa ala fadlika al azimi wa judika wa karamika al muawwal, wa hadha amun jadidun qad aqbala, as'aluka al-ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su'i wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal, wahai Allah, Engkaulah yang kekal, yang sedia, tidak berawal, dan Engkaulah yang pertama. Wa ala fadlikal azim wa judika wa karamikal muawwal, dan atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu dan kemuliaanmu yang sangat tinggi. Wa hadza amun jadidun, ini ya Allah telah masuk tahun yang baru. Jadidun qad aqbal, telah masuk tahun baru.
Kalau sudah masuk tahun baru, apa yang kita minta? As'alukal ismata fihi. Aku meminta perlindungan di tahun ini ya Allah. Perlindungan dari apa? Minasyaitani wa auliyahi, dari gangguan syaitan dan keronco-keronconya, teman-temannya. Jadi kalau kita baca doa ini di awal tahun, maka Allah akan menjaga kita dari syaitan dan konco-konconya. Wal auna, dan juga aku minta pertolongan ala hadhihi nafsil al-ammarati bisu. Minta pertolongan apa? Dari hawa nafsu dalam diri ini. Yang nafsu itu selalu mengajak perbuatan jahat. Artinya aku minta ya Allah untuk bisa menguasai hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu al-ammarati bisu, nafsu yang jelek. Nafsu itu tidak boleh dibunuh. Kalau dia membunuh nafsu, haram hukumnya. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau kawin, mengebiri, haram hukumnya. Mengumbar nafsu, haram juga. Mengumbar nafsu, tidak lagi memandang halal haram, semuanya diembat. Itu mengumbar nafsu. Membunuh nafsu haram, mengumbar nafsu haram. Lalu apa yang disuruh? Yang disuruh oleh Allah adalah mengendalikan nafsu. Makanya kita bilang, kita minta sama Allah, minta pertolongan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yang jelek tadi. Jadi hawa nafsu itu yang suka, yang pengin hura-hura, kita kendalikan dengan izin Allah. Wal istighala, dan aku minta kesibukan bima yuqarribuni ilaika zulfa. Kesibukan itu yang bisa mendekatkan diriku kepadamu, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi kita minta kesibukan tahun depan itu kesibukan yang semuanya itu mendekatkan kepada Allah. Sibuk menuntut ilmu, sibuk apalagi mencari rezeki halal, sibuk hadir majlis maulid, sibuk hadir ini, sibuk yang seperti itu tuh. Karena juga ada orang sibuk yang tidak ada manfaatnya, sibuk konser, sibuk trek-trekan, sibuk yang nggak ada manfaatnya. Tapi kita minta kepada Allah kesibukan yang sibuk itu bisa mendekatkan kepada Allah. Baik, cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Ini ada kalender 2023. Pernah sebagikan sudah belum? Belum ya. Ini kalender dicetak dari pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Bapak Ibu dipersilakan nanti bisa mengambil atau memilikinya, tetapi dengan berhadiah infak Rp35.000. Kalau kalender tempat lain itu sampai Rp50.000 pesantren lain. Nah, kita Rp35.000 aja untuk pembangunan pesantren. Bulan ini saya hampir atau lebih 100 juta mengeluarkan dana karena lagi merenovasi pembangunan di pesantren. Nah, jadi perlu dana banyak. Nah, caranya salah satu Bapak bisa berinfak adalah memiliki kalender ini. Nah, hadiahnya 35.000. Kurang jangan, lebih alhamdulillah. Kalau bisa jangan ngambil 1, ngambil 5 gitu kan ya. Ya ala kulli hal ya, silakan dimiliki. Ibu-ibu silakan ya dimiliki. Nanti saya kasih satu hadiah untuk di masjid ya. Nanti digantung di mana begitu, supaya bisa terlihat sama orang yang masuk masjid. Jangan di kamar, kalau di kamar nanti nggak kelihatan. Gantung, jadi orang ini manfaatnya lebih banyak dan sebagai iklan juga di pesantren. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.